Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur di hari Minggu ini kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April ini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Dan kurang lebih 1,5 bulan kita mengalami situasi yang berat ini. Tapi sampai saat ini kita boleh bertahan untuk semua anugerah Tuhan. Amin. Semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bertahan sampai akhir. Ya, bertahan sampai akhir pula judul firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Matius 24 ayat 13, 2-3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita baca sekali lagi, 2-3 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Ya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah kisah 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang mengembalakan murid-muridnya dengan luar biasa. Di dalam perjalanan mengiring Tuhan, murid-muridnya ada terlalu begitu banyak sekali pengalaman mereka dalam mengiring Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan semesta alam memberikan pengajaran yang luar biasa juga pada murid-muridnya. Ada satu pertanyaan yang luar biasa dikatakan oleh murid-murid. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan itu di ayat 3. Bahkan dalam judul perikop pasal 24 ini, dalam perikop yang kedua ini dikatakan itu permulaan penderitaan di dalam Alkitab kita. Ayat 3 dikatakan ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Murid-muridnya bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dengan Tuhan sendiri. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid merindukan kesudahan dunia ini. Murid-murid rindu apa sih persiapan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kerinduan yang sangat mendalam pada murid-murid. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya tempat dijawab oleh Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama mencatat penyesatan. Penyesatan ini dicatat sesuatu yang sangat dikatakan mendoktrin dalam pikiran setiap manusia. Kalau pengajaran yang sampai adalah pengajaran yang sesat, maka sesatlah orang yang diajarkan. Pada hari ini Bapak Ibu Tuhan, di zaman modern ini, di zaman teknologi canggih hari-hari ini, di zaman keterbukaan hari-hari ini, dan orang berkata dunia sekarang ada di tanganku. Lewat smartphone yang kita punya, bisa kita menjelajah bahkan semua ilmu pengetahuan di dunia ini, asal kita membukanya di HP kita, di smartphone kita. Ada yang punya media sosial, membuat satu statement, dan mereka memiliki komentarnya simpang siur. Dalam simpang siur itu ada begitu banyak orang lagi tidak memiliki percaya dan saling berselisih satu sama lain karena ada satu statement mungkin yang menurut hatinya nggak cocok. Jadi bukan lagi berlandaskan pada Alkitab, tapi keinginan diri sendiri. Ada penyesatan yang ini dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan mereka berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan Nabi katakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ada perang. Tuhan Yesus memberikan sesuatu tanda-tanda kepada murid-muridnya. Bahwa dikatakan pada waktu aku datang kedua kalinya akan terjadi perang. Pernah terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya, kita doakan jangan terjadi perang dunia ketiga. Bisa tak kita doakan? Ya berdoa pasti salahnya. Tapi dunia ini memang harus diulang takkan Bapak Ibu.
sudah dicatat dalam kitab Wahyu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi dengan teknologi perang yang begitu berlomba-lomba setiap negara membuat suatu teknologi perang mereka yang sangat canggih. Bahkan ada dikatakan senjata biologis. Ada begitu banyak simpang siur. Bukan lagi senjata yang teknologi senjata mesin itu luar biasa. Pikiran manusia semakin kacau, semakin jahat. Dan ini akan terus berlalu, akan terus bergulir. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan, dikatakan oleh Yesus bahwa Tuhan. Namun berawas-awaslah yang kamu, dan jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu apa katanya? Ayat 6 tadi. Coba diperhatikan Alkitabnya. Ayat 6. Kamu akan mendengar berperang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu apa katanya? Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Harus terjadi. Gak bisa kita hambat. Tapi kita sebagai percaya bisa berdoa. Tapi peperangan gak bisa kita hambat. Sebab naluri dunia ini adalah naluri perang. Ya, sini katakan juga 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10 apa dikatakan? Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11 banyak nabi palsu. Ayat 12 katanya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dengan situasi-situasi yang berat, kasih orang semakin menjadi dingin. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi belas kasihan. Tapi kita sebagai orang percaya harus memiliki belas kasihan. Katakan amin. Apa yang bisa kita perhatikan, kita perhatikan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apalagi situasi hari-hari ini, Bapak dan Ibu. Ada orang yang merasa, waduh terasa banget deh. Terasa banget nih, COVID-19. Saya kerja harian, gak bisa lagi mendapatkan penghasilan. Ada yang mungkin berkata, aku gak terasa. Puji Tuhan, gak terasa. Bisa gak kita yang gak terasa berkorban, memberi kepada orang yang terasa? Haleluya. Itu harus kita kerjakan, Bapak dan Tuhan. Ini sebagai orang Kristen, ingin dikatakan kasih itu. Maka dia juga bisa dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini kita bahas Bapak dan Tuhan, ya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini dia. Ya. Ini enggak ada. Ya Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir, Bapak Ibu Tuhan. Itulah rindu kepada ayat ini. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia berbicara akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ayat yang kita baca hari ini, ayat mas kita pada hari ini adalah pernyataan Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, ada kata bertahan, next lagi. Ya, bertahan. Ya, dalam arti bahasa aslinya Bapak dan Tuhan dikatakan itu adalah tetap tinggal di posisi bawah. Itulah bertahan. Posisi yang tidak enak atau tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi demikian baru bisa kita katakan bertahan. Kalau orang merasa enak, merasa gak ada masalah, bisa bertahan itu biasa. Apa yang diperlukannya selalu ada, bisa bertahan, itu biasa. Tapi saat dia situasi yang sangat berat, apa yang mau dimakan mungkin tidak ada lagi. Sama seperti pengalaman janda Sarah. Dia bisa bertahan walaupun cuma satu genggam untuk roti di tangannya, tinggal membuat satu roti lagi. Di situasi berat, di situasi kekurangan, bisa bertahan. Di situasi yang sangat kacau, di situasi yang boleh dikatakan hati gelisah, bisa bertahan. Inilah arti yang sesungguhnya bertahan, Bapak Ibu Tuhan. Jadi Yesus berkata sini, bertahan akan selamat. Maksudnya bertahan di sini adalah dengan situasi-situasi tanda-tanda yang Tuhan katakan tadi. Perang di mana-mana, dia bisa masih bertahan. Dia mengingat memandang Yesus, itu luar biasa.
Di saat terjadi kekacauan, banyak penyesatan, tapi hatinya tetap kepada Yesus. Itulah bertahan yang dimaksud dalam ayat ini, Bapak Ibu dan Tuhan. Ya. Apa itu makna bertahan? Yang pertama, Bapak Ibu, next. Makna bertahan yang pertama, Bapak Ibu, adalah berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Itulah bertahan. Berdiri teguh. Sama seperti di gambar itu. Ya, walaupun dikelilingi oleh air, yang mungkin dikatakan juga ada ombak-ombak yang tinggi yang menggigis bukit itu, tebing itu, kami tetap bertahan ada di situ. Ya, berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 3 dikatakan, itu ada ayatnya juga. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus mengalami suatu pernah kenikmatan hidup, tapi dia juga pernah mengalami sakitnya luar biasa sebagai murid Kristus. Begitu banyak goncangan yang dialami oleh Paulus, tapi Paulus tetap bertahan. Dia tidak bergeser hatinya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ada Injil dikatakan pengharapan Injil. Dalam Injil, Injil adalah kabar baik. Dalam Injil ada pengharapan. Dalam firman Tuhan ada pengharapan. Mungkin kita berkata hari-hari ini, gimana bisa firman Tuhan ngasih pengharapan? Tapi ingat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Mereka bertahan, mereka tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan lakukan setiap apa persoalan yang mereka ada. Hari-hari ini juga di situasi ini, pastikan kita menjadi orang yang bertahan. Amin. Orang yang berdiri teguh dan tidak bergeser dalam posisi iman kita kepada Tuhan. Tetap kita berpengharapan, Tuhan, aku percaya situasi berat yang kuhadapi hari-hari ini, Tuhan tidak mengaburkan keimananku kepadamu, Tuhan, tidak mematahkan semangatku, Tuhan. Kalau tidak ada pemasukan setiap hari, ya, orang tua saya berkata berapa 2-3 minggu lalu, gimana kalian di sana? Puji Tuhan, sama seperti di sana. Ya, saya di sini, ya alhamdulillah, puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Ya, orang tua saya usahanya buat kue, dibuat ke sepo-sepo gudang di Kota Medan. Sekarang nggak bisa berkumpul di pesta-pesta. Udah ada schedule pesanan sampai ada 10-15 pesanan dalam bulan Maret yang lalu, semua di cancel. Pemasukan tidak ada, pengeluaran dalam terus ini, katanya pada saya. Pengeluaran udah pasti 3-4 juta itu nggak kemana, nggak ada mana. Tapi pemasukan ini pun tidak ada. Lalu saya bilang tetap percaya sama Tuhan. Kemarin seminggu lalu saya telepon sama orang tua saya, gimana Mak? Puji Tuhan, aku juga berkat. Tidak dari situ, dari sini. Itulah Tuhan. Haleluya. Orang-orang kita pikir yang hanya di situ saja berkat, hanya buat kue ini saja. Tapi dari mana-mana saja bisa Tuhan kasih berkat sama kita, asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dengan situasi ini, Bapak Tuhan, dengan kekhawatiran yang berusaha untuk mencekam keimanan kita, mengganggu pikiran kita, membuat kita malas lagi berdoa, membuat kita malas beribadah. Walaupun dikatakan ibadah di rumah, puji Tuhan kalau ibadah di rumah, yang kita doakan mereka tetap betul-betul beribadah di rumah. Sungguh malas sekali kalau nggak ibadah juga di rumah. Wow, Bapak Tuhan, itu akan bisa mengikis keimanan kita, kepercayaan kita, semangat kita di dalam Tuhan. Tapi kita harus bertahan. Bertahan di sini maksudnya adalah berdiri teguh dan tidak bergeser pada posisi. Yang kedua, makna bertahan selanjutnya itu yang kedua adalah tidak undur. Jadi kata bertahan selanjutnya, Bapak Ibu, maknanya adalah tidak undur, tidak undur. Itu dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ya, itu juga ada ayatnya, sudah saya tulis. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu 2-3 ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, apa katanya? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh
hidup. Firman Tuhan dikatakan kita bukanlah orang-orang yang mundur. Kita bukanlah orang-orang yang dikatakan mental mundur. Tapi kita adalah orang yang memiliki mental yang berani. Maju terus dalam panggilan Tuhan. Maju terus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi makna bertahan yang kedua Bapak Ibu, tidak mundur. Pastikan kita tidak mundur dari Tuhan. Kita doakan setelah COVID-19 ini, ya, yang mungkin yang belum bisa beribadah di gereja, pada waktu pemerintah sudah katakan boleh kita bebas di gereja, kita doakan mundur dari gereja. Katakan amin. Ya, itu harapan kita. Ya, sebab ada dua Bapak Ibu, ya ada dua akibatnya. Bisa saja tambah ramai, bisa saja tambah sedikit, tambah sepi. Kenapa? Sudah terlalu nikmat, terlalu enak, nggak ibadah. Ya, boleh katakan juga bisa-bisa nanti bisa juga masalahnya melegalkan ibadah online. Lalu ibadah online. Seperti di Eropa Bapak Ibu. Kekristenan apa goyang, salah satunya itu Bapak ibadah latar. Jangan perlu di rumah ibadah. Rumah ibadah di Eropa, menurut teman-teman yang pernah ke sana, katanya banyak sekali kosong. Yang menghadiri rumah ibadah adalah orang-orang yang lansia, anak muda nggak mau lagi. Kenapa? Ya, ibadah di rumah saja, tinggal menyetel khotbah-khotbah yang enak di hatiku. Jadi yang enak di hatiku, enak aku dengar, enak di hatiku, itulah aku pilih. Khotbah mana, berita mana, tinggal enak. Padahal itu tidak tergembalakan Bapak Ibu, sangat beda. Ya kita doakan setelah COVID-19 ini kita bukan menjadi orang-orang yang mundur. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, makna bertahan yang ketiga adalah apa dikatakan? Tetap setia. Amsal 26, sama-sama kita baca 2-3 ya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Setia. Apa yang sudah dikerjakannya selama ini, dia kerjakan. Aku tetap setia. Aku sebagai orang yang melakukan pelayanan, aku tetap setia mengambil bagian itu. Aku adalah orang yang mengasihi gembalaku, itu gembalaku. Dia tetap pegang itu. Aku mengasihi sesama satu imam, dia tetap kerjakan itu. Dia ambil bagiannya dalam pekerjaan Tuhan. Dia tetap setia mengerjakan itu. Orang yang selama ini berdoa 1 jam, dia tetap kerjakan berdoa 1 jam. Ada bisa bertahan mungkin berdoa sampai 3 jam, dia kerjakan dengan setia. Orang yang bertahan yang ketiga Bapak Ibu adalah tetap setia. Apa musuhnya setia? Kekhawatiran. Apa musuhnya setia? Kemalasan. Apa musuhnya setia Bapak Ibu Tuhan? Kekacauan. Situasi-situasi yang sulit itu bisa membuat kita tidak setia. Kalau kita ya aman-aman saja, saya katakan bisa semua orang setia. Tapi saat kita di situasi yang sangat berat, untuk menjadi setia itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi Yesus katakan bertahan, maka terima keselamatan. Bertahan yang dimaksud adalah tetap setia. Katakan tetap setia. Iya, dalam hal apa saja kita harus bertahan. Next. Dalam hal apa saja kita harus bertahan Bapak Ibu dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa bertahan mempertahankan apa? Next. Ya. Apa yang pertama? Mempertahankan iman. Kita bisa bertahan dalam hal apa kita bertahan? Kita harus bisa mempertahankan iman kita. Judas 1:3. Ya, sama-sama lagi kita baca. Judas 1:3 sudah di depan 2-3 ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Hal apa saja yang harus kita bertahan Bapak Ibu dalam hal mempertahankan iman? Iman adalah manusia batin kita. Iman adalah proses perjalanan kita dalam mengiring Tuhan. Itulah iman. Haleluya. Ada pertumbuhan iman. Ya, sehingga saat ada sesuatu yang bisa meragukan iman kita bisa katakan aku tidak beriman. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat tapi kita percaya.
Makanya orang-orang beriman, anggapan orang dunia adalah orang-orang gila. Ya, orang gila, orang bodoh, orang yang ngawur. Itu orang-orang dunia katakan orang-orang yang beriman. Sebab apa? Arti iman itu apa itu adalah dia percaya walaupun belum dilihatnya. Sama seperti Abraham disuruh keluar dari tanah bapaknya, tanah orang tuanya, menuju pada tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Abraham gak tahu mau kemana. Tuhan perintahkan pergi, dia pergi. Itu iman. Sebab dia tahu siapa yang memerintahkan kepadanya. Itu Tuhan. Lalu ya, Ishak juga di tanah Mesir. Terjadi kelaparan saat itu di tanah Mesir. Tapi Ishak membangun mesbah bagi Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Di masa kelaparan, Ishak diberkati oleh Tuhan karena dia membangun mesbah bagi Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, mempertahankan imannya di masa kelaparan. Itulah Ishak, Abraham ini. Kita juga harus mempertahankan iman kita. Haleluya. Hari-hari ini iman-iman orang-orang Pantekosta ditantang. Bagaimana? Kau bisa sembuh? Bisa nggak sembuh? Yalah, berarti selama ini kalian berdoa buat KKR itu hanya tipuan-tipuan katanya berlaku. Di sini kita ditantang Bapak Ibu kasih Tuhan. Orang dikatakan menyembah dalam roh hari-hari ini ditantang oleh keadaan ini. Di mana kuasa kalian? Mana power kalian? Gak ada sembuh. Buat dong KKR, berdoa untuk orang-orang di sana supaya disembuhkan katanya. Ini viral sekarang di Facebook, di media sosial. Iman jangan sampai mundur. Iman jangan sampai goyah gara-gara komentar-komentar negatif. Karena orang-orang yang beracun yang berusaha merusak hati dan pikiran kita. Kita katakan Tuhan proteksi imanku, proteksi pikiran ke Tuhan dari hal-hal buruk yang mengacaukan imanku. Saya mau bertahan. Dalam hal apa aku bertahan? Mempertahankan imanku. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, dalam apa saja kita harus bertahan? Kita harus bisa bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ya. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Coba lihat Efesus 6 ayat 11. Ya sudah juga ayatnya situ. Apa dikatakan? 2-3 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kita harus bisa melawan tipu muslihat iblis, Bapak Ibu. Namanya ada kata tipu muslihat. Muslihat ini kelicikan. Iblis, Bapak Ibu, akan boleh katakan memanah kita dengan tipuan-tipuan di pikiran kita. Yang berkata, udahlah, biasa saja, aman saja. Teman-temanmu selama ini yang sekarang hari-hari ini kan stay at home, bobok di rumah sepanjang hari. Ya puji Tuhan, saya pun merasa seperti kayak tambah badan saya selama stay at home. Tapi dalam stay at home, habis hari-hari kita 24 jam untuk hal-hal yang sia-sia. Ini bisa berusaha, udah, kamu sudah menjadi warga negara yang baik. Stay at home. Tapi ngapain aja Anda di rumah? Adakah Anda selama ini berdoa kepada Tuhan? Adakah selama ini Anda di rumah stay at home membuka Alkitab Anda? Apakah hanya menghabiskan waktu nonton sinetron terus dari bangun pagi sampai mau bobo malam? Tidur, makan tidur. Habis hari-hari. Gak ada isinya lagi. Iman kita ya gak sama Tuhan. Jadi masalah juga saya katakan iblis akan memakai semua yang ada di sekitar kita untuk mengacaukan kehidupan kita. Kita harus bisa melawan tipu muslihat iblis. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam hal apa saja kita harus bertahan. Perjuangan dan penderitaan yang berat. Perjuangan dan penderitaan yang berat. Ya, hidup ini adalah berat, Bapak Ibu. Kita harus bisa berjuang. Ibrani 10 ayat 32. Sama-sama lagi kita baca. Hari yang depannya 2-3 ya. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak apa katanya? Menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
perjuangan berat. Inilah kekristenan Bapak Ibu. Pengembalaan gereja-gereja yang dibuka oleh rasul-rasul, saat mereka dibuka itu sangat menggebu-gebu. Tapi dalam perjuangan perjalanan iman mereka mengikut Tuhan, ada situasi berat yang mereka hadapi. Tiba-tiba mereka menjadi lemah. Tapi diingatkan oleh rasul-rasul, ingatlah perjuanganmu. Waktu kau sudah menerima terang itu di masa lalu, perjuangan begitu berat itu tidak ada apa-apanya, ringan bagi kita. Tapi jangan setelah kita sudah lama menjadi Kristen, padahal kita sudah melewati banyak hal di belakang kita lupa. Makanya waktu kita menghadapi hari-hari ini hidup kita, wah, berkali hari ini, berkali hidupku, kan kita bisa berkata di hari ini kan? Coba ingat ke belakang, siapa kita 10-15 tahun yang lalu? Oh iya, 10 tahun 15 tahun yang lalu, 20 tahun 25 tahun yang lalu, hal yang berat ini belum ada apa-apanya. Ada yang hidup berat yang 25 tahun yang lalu yang hadapi. Sampai aku hanya puasa 3 hari 3 malam, gak ada yang makan, tapi aku bisa bertahan. Nah ini Bapak Ibu, perjuangan dan penderitaan yang berat kita hadapi hari ini. Jangan membuat kita merasa seperti mau kiamat rasanya dunia. Jangan, kita harus bertahan. Amin. Kita bisa bertahan, menjaga bertahan kita, berjuang dalam penderitaan yang berat hari ini. Berjuang. Jangan menjadi anak Tuhan yang bermental lemah, ya. Ada selanjutnya lagi perjuangan yang berat. Ada Imamat 25:35. So next. Ini dia. Mari kita baca lagi 2-3 ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, apa katanya? Maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya dapat hidup di antara. Jadi artinya kita berjuang dalam penderitaan yang berat, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saat mungkin hal yang berat itu datang pada kita flashback kembali, review kembali perjalanan iman kita. Oh iya, rupanya ada situasi berat yang gua hadapi yang lalu. Sekarang ini pun apa-apanya. Aku harus bertahan berjuang. Setelah itu Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang menghadapi situasi atau mungkin dia bagi garis start sama seperti pengalaman kita 25 tahun yang lalu. Dia sangat tersiap-siap. Ya kita mungkin tersiap-siap juga, tapi siap-siap itu belum apa-apanya dibanding dia. Firman Tuhan katakan kita harus bisa memperhatikan mereka. Amin. Jangan katakan begini, syukuri loh. Siapa suruh? Tahu malas, tahu ini. Hanya kita datang menghakimi. Kamu bodoh. Dasar kamu memang keluarga miskin. Waduh. Kita hadir Bapak Ibu sebagai hakim jadi. Padahal Tuhan katakan kita menjadi berkat Bapak Ibu. Katakan apa? Jangan kita hanya menghakimi orang, menuduh orang, melemahkan orang. Jadi masa bertahan kita berjuang dalam penderitaan berat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita, dimanapun kita jumpai mereka. Haleluya. Ya, bersyukur kita hari ini begini, tapi ada orang yang lebih gaji lemah dibanding kita hari ini. Mari kita apa bisa kita buat bagi mereka, kita bisa. Itu maksudnya di sini Bapak. Ya, kita harus bertahan hingga akhir. Next. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya, katanya dalam Alkitab tadi apa? Akan selamat. Ya, apa bertahan hingga akhir masuk di sini Bapak Ibu? Ya, next. Makna bertahan hingga akhir yang dikatakan Alkitab tadi Bapak Ibu adalah yang pertama, hingga kedatangan Tuhan. Itulah maksudnya. Hingga akhir yang dimaksud oleh Yesus. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yakobus 5:7 dikatakan, karena itu apa? Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, diibaratkan oleh Yakobus itu tentang petani yang sabar menantikan panen. Ya, begitu juga kita harus sabar menantikan kedatangan Tuhan. Ya, sekarang banyak ramalan-ramalan, wah ini datang masa antikristus, ini mau datang Yesus kedua kalinya. Apapun itu, pastikan kita menjadi orang yang sabar sampai kedatangan Tuhan. Jangan berkata begini, pendeta ini bohong semua. Bapak Ibu bisa lepas sekarang. Katanya mau datang Tuhan. Sampai sekarang gak datang Tuhan. Biar begitu, saking aja laku katanya. Kita harus bertahan hingga akhir, maksudnya hingga kedatangan Tuhan. Apa maksudnya juga bertahan hingga akhir? Next lagi, yang kedua, hingga akhir hayat.
sampai mau mengambil nyawa kita. Ya. 2 Timotius 4:6-7 ini pengalaman Paulus. Apa kata Paulus? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan sangat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ini Bapak Ibu. Bertahan hingga akhir, maksudnya Bapak Ibu adalah bertahan sampai ajal menjemput kita. Ya, kita tetap menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Seperti Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Jangan seperti dikatakan mengawali dalam roh, mengakhiri dalam daging. Waktu dulu dia percaya sama Tuhan, menyala-nyala semangat sama Tuhan. Udah menjelang menjadi Kristen, bukan lagi menunggu dia menjadi memulai. Ya, Paulus pernah berkata, walaupun manusia lahiriaku semakin merosot, tapi manusia batinku dibaharui dari sehari ke sehari. Itu pengalaman Paulus. Itu pernyataan Paulus pada waktu masa sudah tua, Bapak. Fisiknya sudah lemah, tapi rohnya menyala-nyala itu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan lagi alasan kita, memang gini badanku, memang lemah, badanku begini, banyak sekali alasan. Tapi roh kita, manusia batin kita harus yakin selalu setiap hari, ya, hingga akhir hayat. Makna bertahan hingga akhir yang ketiga, guys. Maksudnya Bapak Ibu adalah sampai garis finish atau sampai kita menyelesaikan tugas kita, sama seperti Paulus juga tadi. Ya, next lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai sudahnya akan selamat. Apa maksudnya selamat di sini? Ya, next. Ya, selamat yang maksud di sini Bapak Ibu adalah mendapat keselamatan kekal. Apa itu keselamatan kekal? Sorga menjadi milik kita. Yang kedua, arti selamat di sini maksudnya apa? Kita menerima upah. Katakan upah. Mau menerima upah Bapak Ibu? Iya. Ini mahkota. Ada mahkota, next. Nah, mahkota yang akan kita terima lebih dari apa? Mahkota Ratu Inggris. Pernah lihat mahkota Ratu Inggris? Mana? Next one. Nah, ini mahkota Ratu Inggris. Bagus gak kira-kira Bapak Ibu? Bagus. Ini lapisan emas semua. Apa lagi? Mahkota siapa lagi? Mahkota siapa? Bagus. Bukannya mahkota kos aja Bapak Ibu. Mahkota emas. Lebih dari situ Bapak Ibu mahkota kita nanti. Amin. Next. Apa selamat yang dimaksud oleh Yesus yang ketiga? Apa katanya? Sejahtera di bumi dan di surga. Jadi maksud Tuhan di sini selamat, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Maksudnya Bapak Ibu adalah kita menerima upah. Kita juga dikatakan ini sejahtera di bumi dan di surga. Artinya apa? Di surga sudah Tuhan jamin. Di bumi pun Tuhan jamin Bapak Ibu. Makanya Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya apa? Ada koneksi antara bumi dan surga. Arti selamat di sini, Tuhan juga bertanggung jawab kepada kita selama kita menumpang di bumi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang bertahan. Amin. Jadilah orang bertahan. Jangan sampai goyah di dalam situasi yang berat kita hadapi hari ini. Jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nikmatilah hal yang luar biasa dari Tuhan, bertahan sampai akhir. Dan kita akan terima keselamatan kita, keselamatan kekal. Bahkan juga dikatakan ada upah yang menantikan kita. Dan Tuhan menjamin kita selamat di bumi dan di surga ini. Amin. Kekuatan itu dapat dalam Yesus. Haleluya. Semua kita berdoa diri. Haleluya. Situasi berat hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Pastikan kita menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Yesus Tuhan, mari kita renungkan kembali firman Tuhan kita dengan hari ini. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya.
yang terus Tuhan berbicara bagi kami dan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang bertahan sampai akhir, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Seperti Engkau Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan, dalam situasi-situasi yang sudah Engkau buatkan ribuan tahun yang lalu, dan hari ini Tuhan kami mengalaminya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk bertahan sampai